Misalnya Mas Erick, kita ketemu Erick Thohir gitu. Kenapa Sintayong diperpanjang? Emang prestasinya dia apa? Nah kan agak au juga tuh Pak Erick. Jadi maksud saya, jadi dari sisi prestasi belum. Piala ya maksud saya. Kejadian-kejadian fenomenal sudah. Pembinaan menurut saya nggak oke selama Sintayong jadi timnas. Tapi pemain-pemain timnas jadi bagus-bagus, gitu ya. Yang keempat, kita jadi sekarang diperhitungkan karena peringkat kita naik, gitu ya. Selanjutnya, setelah peringkat kita naik juga lumayan ditakuti lah timnas kita ini. Nah, tapi kan apa jadinya nanti setelah era Sintayong juga? Itu kan perlu kita tanya. Apakah kemudian pelatih yang akan menggantikan Sintayong nanti tetap akan menggunakan jasa pemain-pemain naturalisasi, atau misalnya seperti Jurgen Klopp yang percaya akademi sepak bola di Liverpool, sehingga banyak pemain-pemain dari akademi yang menjadi pemain di tim utama Liverpool gitu ya. Nah ini kan masih pertanyaan-pertanyaan, makanya memang tidak semudah yang kita perkirakan untuk memutuskan apakah Sintayong itu perlu diperpanjang kontraknya atau tidak. Atau misalnya ini kan tadi kan dua opsi, diperpanjang kontrak atau diputus kontraknya. Ada opsi ketiga. Apa itu? Dinaturalisasi. Oh, Sintayong ya? Sintayongnya. Jadi sekalian. Kalau Sintayong ternyata secara mengejutkan tidak diperpanjang oleh PSSI atas dasar apapun itu, tentu saja ukuran-ukuran PSSI sendiri ya. Kira-kira tadi Bung khawatir jangan-jangan banyak programnya tidak akan dilanjutkan oleh penggantinya. Kan berdampak negatif ya bagi timnas Indonesia sendiri. Iya, bukan cuma nggak dilanjutkan programnya. Pada saat Sintayong misalnya merekrut Tom Haye, itu kan ya strateginya itu kan ada di kepala dia tuh, si Tom Haye itu posisinya mau apa. Makanya saya perlu sosok Tom Haye gitu. Dia udah paham tuh akan ditempatkan di mana. Jadi pada saat dia ambil Sandy Walsh misalnya, atau ambil Jordi Amat misalnya, dia sudah paham akan ditaruh di mana. Tapi kan beda kepala juga beda program, gitu ya. Dan yang paling penting kan apakah kemudian, nah ini juga yang mesti kita berikan keleluasaan kepada Erick Thohir untuk memutuskan. Kalau kemudian diperpanjang kontraknya, kemudian prestasinya begini aja. Jadi artinya tidak juara, tapi sering membuat para supporter Indonesia bahagia sementara. Itu kan kayak misalnya kemarin kan menang lawan Vietnam tuh bahagia sementara, tapi nanti kalau lawan Irak kalah kemudian misalnya ada kejutan nih amit-amit ya, Filipina tahan kita seri itu kan. Indonesia tidak lolos. Nggak lolos kan juga tahap berikutnya. Pahit juga gitu. Nah, tapi mungkin juga Erick Thohir bisa merekrut pelatih yang lebih dari Sintayong. Baik itu luar negeri maupun dalam negeri. Tapi kalau misalnya mau lebih, mungkin adalah yang lebih dari Sintayong. Walaupun bisa jadi juga nggak tepat. Kayak misalnya pelatih Vietnam sebelumnya yang Korea itu kan digantikan Philippe Troussier, ternyata juga nggak tepat juga. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, diskusi tentang Coach Sintayong semakin hari tampaknya semakin menarik. Entah itu dari kemampuan yang dimiliki oleh Coach Sintayong, prestasi-prestasi yang telah dipersembahkan oleh Coach Sintayong melalui timnas Indonesia, dan juga masih ada polemik besar tentang perpanjangan kontrak dari Coach Sintayong ini. Jadi kita ketahui bersama-sama bahwa masa kontrak dari Coach Sintayong itu akan berakhir di bulan Juni 2024 ini. Kita berharap bahwa PSSI bersama Pak Erick Thohir dan juga anggota komitenya bisa mengambil sebuah keputusan sesegera mungkin agar ada kepastian dengan Coach Sintayong ini. Apakah benar bahwa Coach Sintayong hanya akan menjadi pelatih di timnas Indonesia ini sampai di bulan Juni 2024 ini, ataukah ada keputusan lain yang akan memperpanjang Coach Sintayong ini sampai di tahun 2027 nanti?
Saya sangat yakin dan percaya bahwa netizen Indonesia, khususnya para pecinta bola di mana saja berada, pasti menginginkan agar Coach Sintayong ini masa kontraknya bisa diperpanjang. Karena bagi saya secara pribadi, ada sejarah yang telah tercatat di bangsa ini ketika Coach Sintayong menjadi pelatih timnas Indonesia. Dan sebentar kita pasti akan mengetahui sejarah apa saja, prestasi apa saja yang telah dipersembahkan oleh Coach Sintayong terhadap timnas Indonesia. Layakkah kita harus mempertahankan seorang Coach Sintayong, atau biarlah Coach Sintayong harus melangkah dari timnas Indonesia dan kita timnas Indonesia harus mendatangkan pelatih yang baru lagi? Selanjutnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita mendengarkan komentar-komentar dari netizen terkait dengan Coach Sintayong ini. Mari kita simak bersama-sama. Gua bingung dah, mau nunggu apa lagi sih? Coach Sintayong sekarang ditawarin coba buat ngelatih tim dari luar ASEAN. Kalau sampai kayak gini nanti keburuan Coach Sintayong berubah pikiran, nggak memperpanjang di timnas gimana? Udah saatnya nih PSSI langsung aja deh Coach Sintayong diperpanjang gitu loh, nggak usah nunggu nanti hasil dari U23 kayak gimana. Ini udah nggak ada perlu direvisi lagi. Coach Sintayong udah layak banget untuk diperpanjang. Bulan Maret kita bakalan kualifikasi Piala Dunia, bro. Ganti pelatih lagi nanti seandainya, ya mau kayak gimana jadinya? Ini udah di jalan yang bener nih Coach Sintayong, ya. Jangan sampai Coach Sintayong nanti ngelatih negara lain, nyesel pasti yang ada. Kalau sampai itu terjadi, sumpah deh kayaknya gue bakalan off dulu nonton timnas. Dan timnas bakalan rugi banget kalau pengamat sepak bola paling modern seperti gue nggak nonton timnas untuk beberapa waktu. Gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Dadah. Yang kayak gini masih dihina-hina, yang kayak gini masih dibilang nggak bikin apa-apa, cuman ngandelin pemain naturalisasi, layak dipecat dan sebagainya. Pembuat sejarah Sintayong, kalian bisa baca sendiri lah, gue nggak usah bacain satu-satu. Yang jelas kalau menurut gue, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dihasilkan oleh Sintayong untuk timnas kita. Karena kalau kita bicara naturalisasi, dibantu naturalisasi, yang mau naturalisasi itu Sintayong. Kalau Sintayong nggak mau, PSSI nggak naturalisasi. Sesimpel itu kok. Jadi kalau ada pengamat yang bilang, oh iya dibantu naturalisasi, PSSI cepet, makanya yang harus dipuji itu PSSI-nya, ketuanya Pak Erick Thohir, bukan ST-nya lah. Kalau ST nggak mau, nggak dinaturalisasi itu pemain. Maka dari itu penting juga peran dari STY. Kan dia dikasih target. Dia lihat pemain liga lokal, ya elah pemain liga lokal passing aja nggak lancar. Maka dari itu butuhlah pemain dan naturalisasi. Dicarilah sama Pak Erick Thohir, dicarilah sama PSSI, dapatlah banyak. Itu kan peran dari STY. Terus untuk cut generation, untuk bawa lolos Piala Asia, U23, U20 dan sebagainya. Di Piala Asia juga lolos fase grup. Kualifikasi Piala Dunia juga kemungkinan besar akan lanjut ke round 3. Walaupun kita nggak tahu round 3 lolos apa enggak ke Piala Dunia. Walaupun sangat berat, gue bilang sangat amat berat. Tapi sejauh ini kalau gue bilang progres dari timnas Indonesia di bawah Sintayong ini sangat baik. Sudah di arah yang benar, sudah di jalan yang benar. Maka dari itu nggak perlu lagi kita gonta-ganti pelatih. Loh, STY dibilang udah lama, udah lamanya semana sih? Coba, dia dari 2020-2019 itu pun COVID, baru aktif 2021-22, baru 2-3 tahun. Tapi apa yang sudah dia perbuat, lihat, begitu luar biasa. Squad pertama dia, coba lihat, sama squad yang sekarang, ini bedanya bumi langit. Bedanya bumi langit. Dan ya gue bilang luar biasa. Jadi nggak ada alasan untuk STY out, kecuali memang dia yang mau out, itu kita nggak bisa kontrol. Tapi kalau PSSI misalkan STY mau terus PSSI nggak perpanjang, itu gue rasa aneh. Dan gue yakin PSSI nggak bakal melakukan itu. Oke, segitu dulu. Oke guys, Coach Sintayong adalah pembuat sejarah. Seperti di awal video tadi saya sudah katakan bahwa kita akan mendengarkan bersama-sama bahwa seorang Coach Sintayong itu telah membuat perubahan yang begitu luar biasa di timnas Indonesia. Pertama,
meloloskan Indonesia ke Piala Asia untuk 3 kelompok usia timnas senior U23 dan U20. Lalu yang kedua, meloloskan Indonesia ke Piala Asia setelah 16 tahun absen. Bayangkan, setelah 16 tahun absen. Lalu yang ketiga, meloloskan Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Keren ya. Lalu yang terakhir, membawa Indonesia menang melawan Vietnam di Hanoi setelah 20 tahun tidak pernah menang di Hanoi. Ini adalah catatan-catatan sejarah yang patut kita pelajari bersama-sama tentang prestasi-prestasi yang sudah dipersembahkan oleh Coach Sintayong lewat timnas Indonesia. Orang waras pasti akan memberikan apresiasi kepada Coach Sintayong. Tetapi bagi mereka para pembenci, pasti apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong selalu salah di mata mereka. Berikut ini saya akan menghadirkan nyinyiran dari Bung Towel alias Tommy Welly alias Handuk. Masih beliau berkomentar tentang timnas Indonesia dan tentang Coach Sintayong. Memang orang ini, apa yang dilakukan oleh timnas, oleh PSSI, oleh Coach Sintayong, tidak ada yang benar, semuanya salah. Makanya saya menyarankan kepada Pak Erick Thohir atau kepada Coach Sintayong, pakailah si Towel ini untuk menjadi anak gawang, biar dia bisa memilih bola di pinggir lapangan. Karena ketika dia menjadi pengamat bola, tampaknya sikap iri dengkinya sangat luar biasa, seperti para mafia bola yang tidak suka dengan PSSI, Coach Sintayong, dan timnas Indonesia. Mari kita cek videonya. Yang pertama, soal aktual playing time saja, pelatih Sintayong salah. Jadi aktual playing time Liga 1, pelatih Sintayong dalam wawancaranya dengan Tempo menyatakan bahwa aktual playing time Liga 1 hanya 35 menit. Itu yang membuat stamina kebugaran fisik pemain Indonesia sangat rendah. Dalam wawancara dengan Tempo, sekali lagi saya bilang, Sintayong menyatakan aktual playing time-nya hanya 35 menit. Padahal Liga Indonesia Baru akhirnya menjawab pandangan, ucapan, pernyataan Sintayong itu dengan menyatakan bahwa rataan aktual playing time Liga 1 2003-2004 adalah 40 menit. Jadi soal aktual playing time aja Sintayong salah. Rataan aktual playing time Liga 1-nya. Gitu loh. Catat ya. Nah, oleh karena itu, karena ada perbedaan itu, maka saya nggak mau terjebak pada sesuatu yang hanya persepsi, hanya asumsi, kasat mata kita lihat di pertandingan, oh sekarang 90 menit masih berlari, kalau sebelumnya 60 menit sudah kram, 70 menit sudah berkelimbangan jalan kaki. Nah, saya nggak mau bicara berdasarkan asumsi, saya mau bicara berdasarkan fakta, gitu loh. Aktual playing time aja datanya salah. Sintayong bilang 35 menit, sementara LIB menjawab, meresponnya dengan mengatakan bahwa rataan aktual playing time dari Liga 1 adalah 40 menit. Itu satu. Yang kedua, kenapa saya katakan bahwa kebugaran fisik stamina pemain timnas kita membaik karena faktor dari para pelatihnya di klub? Catat. Yang pertama, pertandingan Indonesia-Vietnam atau Vietnam-Indonesia. Saya mengatakannya pada pertandingan Vietnam-Indonesia. Oke? Tanggal 21 dan 26 Maret. TC dikumpulkan tanggal 17 Maret. 17, 18, 19, 20. 21 tanding. Apa yang bisa dilakukan dengan 4 hari? Apakah 4 hari bisa menaikkan kebugaran fisik? No. Tidak ada teori itu.
yang dilakukan adalah menjaga, memelihara kondisinya. Jadi conditioning, jadi maintenance gitu loh. Loh, kenapa saya katakan gitu? Karena para pemain yang dipanggil memperkuat timnas berada pada periode kompetisi. Jadi para pemain yang sedang atau dipanggil timnas itu sedang dalam periode kompetisi. Mereka sedang berkompetisi di klubnya masing-masing. Lalu dipanggillah oleh Sinteyong untuk masuk TC 17 Maret untuk pertandingan lawan Vietnam 21 dan 26. Jadi periodisasinya, kalau dalam istilah kepelatihan ada istilah periodisasi, para pemain itu sedang dalam periode kompetisi. Jadi faktor stamina, faktor kebugaran fisik sedang dalam posisi performa mereka pada kebugaran yang relatif konsisten. Dari 4 penampilan yang sudah dilakoninya, Marcelino Ferdinand berhasil mencetak 1 gol, yaitu ketika Indonesia melawan Irak pada pertandingan perdana. Ayo kita dukung terus Marcelino Ferdinand supaya semakin berkembang, semakin maju lagi di timnas Indonesia dan menjadi pemain bintang di masa depan untuk timnas Indonesia. Tinggalkan dukungan dan doa terbaik kalian di kolom komentar. Sikat! A long throw in again by Pratamaran. It's cup inside. And again! First time, first goal for Indonesia. A substitute player number 10, Egy Maulana Fikri, makes it Indonesia lead against Vietnam in the 76 minutes. And they don't just believe it. Indonesia can beat Vietnam after a long time in Gelora Bung Karno. Bedakan antara naturalisasi dan pemain keturunan. Masih punya darah Indo, jauh beda. Oke, di sini gue bakal bahas terkait naturalisasi secara pengertian. Bicara soal naturalisasi, naturalisasi di sini memiliki pengertian yang sangat luas. Nah, ini gue sengaja kutip nih dari bola.net. Memahami naturalisasi pemain timnas Indonesia dengan lebih mudah. Bola.net coba menyederhanakan berbagai jenis naturalisasi atau peralihan kewarganegaraan pemain timnas Indonesia dengan kondisi-kondisinya sebagai berikut. Di sini ada 3 jenis naturalisasi. Yang pertama, pemain asing dengan keturunan WNI yang memilih kewarganegaraan. Contohnya kasus Irfan Bahdim. Nah, terus ada juga pemain asing tanpa keturunan WNI. Ya, prosesnya berbeda, jadi prosesnya lebih sulit. Ya, contohnya di situ juga ada kasus Maklok gitu. Nah, yang banyak di kita itu naturalisasi yang jenisnya memiliki keturunan. Ada poin ketiganya nih. Nah, di kita ini yang lagi rame sekarang adalah naturalisasi jenis ini, pemain asing dengan keturunan WNI. Tidak perlu memenuhi syarat tinggal 5 tahun ya, bisa dibaca tuh ya. Nah, ini yang lagi rame. Namun bukan berarti kalau kita bilang itu naturalisasi kita salah. Enggak gitu. Tapi kalau misalkan nggak mau pakai bahasa naturalisasi juga, ya nggak masalah. Silahkan aja, tergantung keinginan masing-masing lah mau pakai bahasa apa. Yang penting poin utamanya adalah kemajuan untuk Indonesia. Hidup Indonesia, jayalah Indonesia. Kalian pernah dengar nggak? Seorang Nadeo pernah ditanya tentang siapa pemain paling kuat di timnas saat ini. Siapa yang paling kuat di timnas kali ini tenaganya? Jordi Amat. Jordi Amat yang kita ketahui selama ini adalah sosok pemain yang punya kemampuan long ball dan passing di atas rata-rata, tapi siapa sangka Amat masih jadi yang terbaik dalam urusan ketangguhan dan body balance. Coba perhatikan bagaimana seorang Elkan terlihat begitu kewalahan untuk menggeser posisi Jordi Amat saat latihan keeping the ball. Ataupun saat Jordi Amat melakukan 1-by-1 dengan striker Argentina Julian Alvarez. Saking tangguhnya kekuatan fisik Jordi Amat, cuma ditoel dikit pemain Australia langsung roboh. Gak heran sih masa prime-nya aja duel sama pemain-pemain ini. Yang buat gak habis pikir kok ada yang bilang kalau di timnas saat ini gak punya leader yang ditakuti. Dan di timnas itu harus ada leader yang sangat ditakuti. Nah, ini yang gak ada di timnas kita saat ini. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan perkembangan dunia sepak bola di tanah air yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Yang pertama, saya memberikan apresiasi atau ucapan congratulations kepada Marcelino Ferdinand yang sudah terpilih sebagai pemain bintang masa depan dari Asia.
Itu adalah buah dari kerja kerasmu selama ini. Terima kasih untuk adik Marcelino Ferdinand. Lalu berikutnya, kita juga masih menyimak bagaimana seorang Towel yang terus dan terus, entah sampai kapan dia berhenti, dia masih nyinyir dengan Coach Sintayong, dengan PSSI dan juga dengan Timnas. Semoga saja netizen Indonesia, para pecinta bola di mana saja kalian berada, tidak pernah bosan-bosan untuk mengkritik, untuk memberikan argumentasi kepada Towel agar dia bisa sadar ke depannya. Setidaknya manusia-manusia semacam Towel yang ada di Indonesia ini jumlahnya bisa berkurang. Itu yang saya harapkan, karena kekuatan netizen, para pecinta bola di mana saja kalian berada pasti sangat luar biasa. Yang membuat seorang itu bisa down, yang membuat seorang itu bisa kapok dan lain sebagainya. Mungkin akan ada gelombang kedua, di mana netizen akan beramai-ramai untuk menghujat dan mengkritik si Tommy Welly ini. Terakhir, saya berharap bahwa para pecinta bola di mana saja kalian berada, mari kita bersama-sama tetap mendoakan yang terbaik untuk Timnas Indonesia, tetap mendoakan yang terbaik agar PSSI bisa mengambil sebuah keputusan, khususnya kepada perpanjangan kontrak dari Coach Sintayong. Karena bagi saya secara pribadi, Coach Sintayong adalah pribadi yang luar biasa dan juga adalah pelatih profesional yang layak untuk kita pertahankan untuk menjadi pelatih di Timnas Indonesia. Itu semua kita lakukan hanya demi kebanggaan dari Merah Putih. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.